Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi dalam pelajaran fisika. Kali ini kita masih mempelajari materi tentang tekanan. Jika sebelumnya kita sudah mempelajari materi tekanan pada benda padat dan pada benda cair, nah, kali ini kita akan mulai mempelajari tentang tekanan pada gas atau tekanan pada udara. Tekanan udara pada udara terbuka ya, jadi sama seperti pada tekanan pada zat cair. Tekanan pada udara ini juga kita bahas, ada tekanan di udara terbuka dan tekanan di udara di ruang tertutup. Nah, untuk tekanan udara di ruang terbuka memiliki nilai maksimum di permukaan laut. Semakin tinggi suatu tempat dari permukaan laut, maka makin kecil tekanan udaranya. Diketahui setiap naik 100 meter, tekanan udara akan berkurang 1 cm Hg. Jadi, tekanan udara pada suatu tempat dapat dihitung dengan rumus. Bisa kita lihat di sini ya, rumusnya. Sebentar. Ini P, ya, P sama dengan PO dikurangi H dibagi 100 kali 1 cm Hg, di mana P adalah tekanan udara, ya. P itu adalah tekanan udara pada ketinggian H, kemudian PO adalah tekanan udara pada permukaan laut, besarnya adalah 76 cm Hg, kemudian H adalah ketinggian tempat dari permukaan laut. Ya, ketinggian tempat dari permukaan laut. Contoh soalnya bisa kita lihat di sini. Umpamanya Kota Pekanbaru berada pada ketinggian 500 meter. Jadi yang diketahui ketinggiannya 500 meter dari permukaan laut. Berapa tekanan udara di kota tersebut? Jadi yang diketahui di sini H 500 meter. Ditanya berapa P? Nah, tadi P sama dengan PO dikurangi H dibagi 100 kali 1 cm. Maka berarti di sini P sama dengan 76, ya, PO tadi 76, dikurangi 500 dibagi 100. 500 dibagi 100, kita dapat 5. Ya, jadi 76 dikurang 5 kali 1, kan tetap 5. Ya, 76 kurangi 5, dapat 71 cm Hg. Nah, satuan tekanan udara adalah 1 atmosfer. 1 atmosfer ini setara dengan 76 cm Hg. Satuan Pascal atau satuan PA ya sama dengan 1 Newton per meter persegi. 1 Pascal sama dengan 1 Newton per meter persegi. Kemudian 1 bar sama dengan 100.000 Pascal atau 100.000 Newton per meter persegi. 1 milibar sama dengan 0,001 atau 1/1000 bar sama dengan 100 Pascal. Ya, jadi 1 milibar sama dengan 100 Pascal. Itu beberapa satuan pada tekanan. Alat untuk mengukur tekanan udara kita mengenal ada 2 macam, yaitu yang pertama ada barometer. Itu adalah alat untuk mengukur tekanan atmosfer. Ada 2 macam barometer, yaitu barometer raksa dan barometer aneroid. Kemudian manometer adalah alat untuk mengukur tekanan udara atau gas di ruang tertutup. Nah, manometer ini dibedakan menjadi 3.
ada manometer raksa terbuka, ini untuk mengukur tekanan di sekitar 1 atmosfer, jadi tekanan yang tidak terlalu tinggi ya. Kemudian manometer raksa tertutup untuk mengukur tekanan gas di atas 1 atmosfer. Dan yang ketiga ada manometer logam untuk mengukur tekanan gas yang tinggi. Pada tekanan gas di ruang tertutup berlaku hukum Boyle. Kita ingat kalau pada zat cair yang berada di ruang tertutup, kita mengenal ada hukum Pascal. Nah, kalau pada tekanan gas, kita mengenal hukum Boyle. Hukum Boyle mengatakan hasil kali antara tekanan dan volume gas dalam ruang tertutup adalah tetap. Tapi ada syaratnya adalah jika suhunya juga tetap. Jadi rumuskannya seperti ini ya, kita lihat. P kali V sama dengan C atau tekanan kali volume sama dengan suatu konstanta. Nah, karena itu maka bisa kita ubah rumus tadi menjadi P1 kali V1 sama dengan, nggak kelihatan ya, P1 ini P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Nah, di mana P1 adalah tekanan gas mula-mula, biasa satuannya dalam atmosfer atau dalam cm Hg. Kemudian V1 adalah volume gas mula-mula ya, atau asal. Kemudian P2 adalah tekanan gas setelah diubah dan V2 adalah volume gas setelah diubah. Nah, hukum Boyle ini ada syarat berlakunya, yaitu yang pertama bila suhu gasnya tetap. Jadi suhunya tetap. Kalau suhunya berubah, maka hukum Boyle tidak berlaku. Kemudian yang kedua, massa gasnya tetap. Kemudian gas tidak dalam keadaan jenuh atau terlalu penuh, gitu ya. Kemudian yang keempat, tidak terjadi reaksi kimia di dalam tabung gas. Nah, alat yang bekerja berdasarkan hukum Boyle antara lain pompa tekan ya, di pompa sepeda tapi yang model ditekan ya. Kemudian pompa isap, pipet tetes dan alat suntik. Ini beberapa alat yang memanfaatkan hukum Boyle. Kemudian selanjutnya pemanfaatan tekanan udara dalam kehidupan sehari-hari antara lain penggunaan alat penyedot minuman ya, atau alat sedot minum itu biasa kita gunakan. Alat ini bekerja karena tekanan udara di dalam mulut lebih rendah dibanding tekanan udara di luar yang menekan minuman sehingga minuman bisa naik ke mulut. Kemudian pembuatan lubang pada kaleng susu kental ya. Jadi kalau kita membuka susu kental manis dalam kaleng, biasanya kita membuat lebih dari satu lubang. Hal ini bertujuan agar saat mengeluarkan susu kental dari satu lubang, maka ada udara dari lubang yang lain yang akan mendesak susu kental manis itu sehingga mudah untuk dikeluarkan. Contoh yang lain, pengisap udara dari karet, ya, biasanya yang digunakan untuk menempelkan benda di papan atau mungkin di tembok gitu ya, untuk menggantungkan sikat gigi dan sebagainya. Kemudian kompresor dapat digunakan untuk memompa ban karena tekanan udara dalam kompresor lebih besar dari tekanan udara di dalam ban. Ini dua latihan soalnya, bisa kalian kerjakan. Sudah Ibu sampaikan juga di GCR, jadi silahkan nanti dikerjakan dan jawabannya kalian posting di GCR. Selanjutnya, aplikasi tekanan pada kehidupan sehari-hari antara lain osmosis, ya, difusi dan osmosis. Osmosis adalah istilah untuk menjelaskan difusi suatu pelarut melalui membran semi-permeabel. Pada proses osmosis, zat terlarut tidak ikut terbawa. Osmosis dalam tubuh manusia, contohnya konsentrasi natrium klorida dalam darah, ternyata sama persis dengan konsentrasi natrium klorida dalam sel darah merah.
Karenanya, laju gerak molekul air keluar dan masuk sel darah merah harus sama. Jika tidak, maka sel akan mengerut atau bisa pecah. Selanjutnya, pada larutan isotonik, laju pergerakan air yang masuk dan keluar dari sel harus sama, sehingga tekanan di dalam sel bisa tetap. Ini yang menjaga kehidupan dari sel tersebut. Ya, makanya terkait dengan larutan isotonik ini, ada larutan hipertonik, yaitu larutan yang memiliki konsentrasi zat terlarut lebih tinggi dari konsentrasi zat terlarut dalam sel. Larutan hipertonik dapat membuat sel berkerut. Ya, jadi ini contohnya kenapa di laut hitam atau laut mati tidak ada makhluk hidup yang bisa hidup di sana karena larutan di sana atau air lautnya termasuk larutan hipertonik. Kemudian larutan hipotonik adalah larutan yang memiliki konsentrasi zat terlarut lebih rendah dari konsentrasi zat terlarut di dalam sel. Larutan hipotonik dapat membuat sel membengkak. Jadi kalau umpamanya saja ikan yang biasa hidup di laut, kalau kita masukkan ke dalam air tawar, maka air tawar ini mempunyai zat terlarut yang konsentrasinya lebih rendah dibandingkan dengan zat cairan di dalam sel hewan yang biasa hidup di laut, dan itu menyebabkan sel-selnya bisa membengkak sehingga pecah dan makhluk hidup tersebut bisa mengalami kematian. Kemudian selanjutnya, tekanan zat cair yang mengalir. Contohnya pada penggunaan infus, peningkatan tinggi cairan infus menyebabkan peningkatan tekanan pada titik masuk jarum ke dalam tubuh. Dan ini dapat menyebabkan rasa nyeri pada tubuh pasien. Sehingga peletakan tekanan zat cair infus itu tidak boleh terlalu tinggi. Tapi juga tidak boleh terlalu rendah. Karena kalau terlalu rendah, maka tekanan dari darah itu bisa lebih tinggi sehingga menyebabkan darahnya masuk ke saluran infus. Tekanan dan aliran darah dalam tubuh, ya, tekanan darah tertinggi terjadi pada aorta dan tekanan darah terendah terjadi pada atrium kanan jantung. Tekanan darah dalam tubuh dipengaruhi oleh kekentalan darah dan diameter pembuluh darah. Penerapan tekanan yang keempat adalah penyerapan air dari tanah ke akar. Air dan mineral dari tanah masuk ke dalam akar melalui bulu-bulu akar dengan cara difusi. Kemudian pengangkutan air dari akar ke daun ini dipengaruhi oleh kapilaritas batang dan daya isap daun. Kapilaritas batang kita tahu kalau suatu zat cair memiliki adesi yang lebih besar daripada kohesi, maka dia akan naik pada pembuluh yang berupa pembuluh kapiler. Kemudian daya isap daun itu adalah kemampuan daun untuk menarik zat cair yang ada atau air yang ada di pembuluh xilem akibat dari penguapan yang terjadi di permukaan daun. Semakin banyak daun dan semakin tinggi penguapan akibat dari umpamanya terpaan sinar matahari yang lebih kuat, maka daya isap daunnya juga akan menjadi lebih kuat. Kemudian tekanan gas pada proses pernafasan manusia. Kita tahu saat volume rongga dada bertambah, maka tekanan udara di dalam dada akan menjadi lebih kecil dan itu menyebabkan udara dari luar akan masuk ke dalam paru-paru atau kita mengenal dengan istilah inspirasi atau proses masuknya udara. Kemudian saat volume rongga dada berkurang, tekanannya akan menjadi besar, ya, tekanan udara di dalam paru-paru akan menjadi besar sehingga akan terjadi ekspirasi. Itu beberapa penerapan tekanan pada makhluk hidup ataupun pada kehidupan sehari-hari. Itu yang bisa Ibu sampaikan pada materi tentang tekanan pada gas dan penerapan tekanan pada kehidupan sehari-hari.
Terima kasih untuk perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.